Oke, selamat juga kepada Pak Heru. Pak Heru itu Ketua DPC Katemi Jakarta Barat. Jadi sangat ahlinya dan sangat praktisinya. Ya Pak Darmasi bergabung Pak Darmasi ke Pak Tommy kayaknya Pak Tommy WA saya ada misling kalau Pak Tommy. Mungkin dia bisa mendengar. Mau nanya Pak Darmasi juga nih. Pak Darmasi. Ya, saya ada sini. Yes. Oh, ya, Pak Darmasi. Ya, ada yang nanya dari Pak Heru dulu. Silakan Pak Heru nanya ke Pak Darmasi. Pak Darmasi. Yes. Yeah. How are you? Oh, I'm fine. How are you? Alhamdulillah. Aduh, sudah berapa kita nggak ketemu ya? Dah lama tak ketemu ya. Dah lama kita tak ketemu. Sebab COVID ni. COVID. Ya. Saya mau nanya mengenai Pak Adik juga. Apakah list itu kita bisa adopt sesuai dengan levelnya? Tapi list untuk yang tadi Mr. Dharma sampaikan menggunakan cairan seperti apa? List yang selanjutnya. Jadi tidak penumpukan double cairan untuk satu area yang sama. Mungkin bisa disampaikan Mr. Dharma. Ya, mungkin saya nak tambah answer tu. Yang list yang saya share tadi ada dua list. Satu list dari yang berkenaan dengan concentration dengan contact time. Berkenaan dengan disinfektan yang digunakan. Memang ada nama disinfectant solution ni berbeza lah dari negara. Kita tengok dari WHO dengan CDC di US. CDC tu Center for Disease Control. Jadi yang list tu sebab kita lihat bukan hanya di hospital tapi di facility lain macam aged care facility. Maksudnya bukan dalam hospital tapi dalam mana ada warga tua yang aged care facility. Ya, jadi equipment dia tak banyak tapi tempat macam handrail, sinki, faucet semua yang kena dibersihkan dan memang penting sebab kalau tidak memang virus ni akan berjangkit. Jadi sebab tu yang list tu memang bukan hanya kepada equipment je tapi yang benda lain yang biasa high touch point. Ya, saya tertariknya kenapa dibikin list itu supaya guideline. Mana dulu yang dikerjakan. Kalau tidak punya guideline, kemungkinan terlupa oleh petugas dalam melakukan disinfektan. Nah, mungkin ini masukan buat saya. Saya juga nanti akan mencoba membuat suatu list dan saya akan berikan ke teman-teman petugas cleaning service, teman-teman sanitar. Boleh. Ketika melakukan proses disinfektan, make a list. They have a tool to hand rain is okay, toilet is okay, gitu. There is any place, don't miss about the disinfectant. Yang checklist penuh tu saya dah kongsi dalam chat. Yang checklist yang petikkan tu dalam PowerPoint saya, tapi yang full list saya dah kongsi dalam chat ada. Oke, siap. Thank you. Mr. Darmesi, mungkin Pak Tommy. Ya Pak. Oke, tadi ada pertanyaan tentang warping. Jadi apakah kemungkinan bisa membunuh kuman kalau plasma gitu? Dan ada kemungkinan apakah plasma itu bisa tadi yang kita sambungkan ke Pak Darmesi, apakah bisa tanpa ada cairan-cairan kita menggunakan plasma aja ke semua ke ruangan-ruangan? Ada kemungkinan nggak Pak Tommy dari penelitian? Ya. Oke, terima kasih Pak Indra. Jadi pertanyaan pertama yang tentang ini saya ada anak saya jadi main-main. Ya, nggak apa-apa. Namanya kongko ini. Tadi yang pertama tentang wrapping. Jadi biasanya memang kalau di rumah sakit kalau yang produk komersil itu yang Starat itu dia pakai wrapping kertas. Namanya Kytex ya kalau nggak salah. Apa nama? Jadi semacam kertas yang dia itu tidak tembus air tapi udara tembus. Jadi dia seperti anti air. Jadi memang yang umum dipakai seperti itu. Cuma kalau yang biasanya untuk plasma, kalau yang di riset itu dia bisa langsung. Jadi langsung itu artinya misalnya kalau ada organisme biasanya ditembak plasma langsung gitu. Dan tadi untuk yang apakah perlu menggunakan media cairan misalnya,
sebenarnya bisa ada berbagai jenis. Yang pertama itu langsung. Langsung itu artinya tanpa perlu media. Jadi dia direct. Tadi misalnya kayak ada tangan langsung ditembak plasma, itu direct. Jadi bisa untuk alatnya langsung ditembak, itu direct juga bisa. Atau bisa pakai media udara atau media cairan. Media udara tuh tadi contohnya ozon. Jadi bisa nanti dia berbentuknya gas keluarnya ozon atau gas-gas reaktif lain. Ada juga media menggunakan air misalnya. Jadi ada yang disebut plasma activated water, PAW. Jadi dia PAW ini semacam hidroksida H2O2. Jadi air biasa dikasih plasma, nanti dia ada hidroksida. Jadi kan hidroksida itu intinya gimana caranya kita memberikan oksigen di dalam air. Nah, sehingga air itu nanti lebih asam sifatnya, pH-nya turun, sehingga dia bisa menjadi media untuk sterilisasi alat. Jadi setahu saya bisa direct dan indirect. Itu Pak Indra. Oke, ini nyambung ke pertanyaan kepada Messi. Ada nggak hajat tentang sterilisasi menggunakan plasma? Ada nggak penelitian dari ECRI untuk plasma, itu teknologi plasma? Ada. Teknologi plasma ni memang lama dah ada. Tapi yang paling popular ni guna medium hydrogen peroksida, hydrogen peroxide H2O2. Dan cara dia gunakan WAP. WAP dia masuk ke dalam bahagian-bahagian medical device tu untuk membasmi kuman lah. That means to kill the virus or bacteria or the pathogen. So cara ni memang lama dah guna, tapi mesin dia I think terhad. I think 2 ke 3 manufacturer sahaja yang ada sistem plasma ni. One of it is yang mention dari Tommy tu is Sterat. Yeah. So that one yang popular. So ada dan ada banyak bukti yang dia memang efektif. Dia efektif. I think the most recent ada juga orang yang guna WAP H2O2 ni, hydrogen peroxide ni untuk disinfect the mask. Yeah, you have your N95 respirator. Ada yang gareng itu. Dia guna sebab residu dia, I think dia baki-baki tu is just water. Kan? Jadi dia tak, is not beracun lah. Tapi hydrogen peroxide ni memang toxic. Tapi yang selepas proses dia dah habis, dia is okay, just for water vapor, I think the byproduct. Jadi hajatnya gimana Pak untuk plasma? Adakah kemungkinan hajat lebih besar dari UV atau dari disinfektan lainnya? Resikonya mungkin. Resiko. Ya, mungkin saya ngelihatnya dari yang disampaikan oleh Mr. Tommy tadi, Pak Tommy, itu mungkin hal baru yang kita perlu riset kembali, karena saya lihat digunakan di kesehatan baru digunakan untuk sterilisasi langsung ke alat-alat yang mau digunakan di kamar operasi seperti di CSSD. Yang kita menjadi hajatnya adalah bukan plasmanya, tapi hidrogen peroksidanya atau etilen oksidnya yang menjadi hazardnya. Kan itu bahan yang berbahaya. Apabila penata laksanaan yang tidak baik, maka resiko buat residunya, baik petugas, di alat yang masih tertinggal itu menjadi perhatiannya. Tapi kalau teknologi plasmanya yang disampaikan oleh Pak Tommy, mungkin bisa kita lebih eksplor lagi supaya tidak menggunakan cairan sebagai tambahan sterilisasi, tapi justru langsung menggunakan plasma yang sebenarnya disampaikan tadi. Kita mau menggunakan sterilisasi plasma ini membunuh satu virus atau di satu ruangan terbuka yang kita bisa gunakan plasma, karena tidak mungkin alat medis, karena ada ukuran alat medis tertentu yang tidak bisa masukkan ke dalam autoclave. Autoclave itu kan terbatas. Tapi contoh kita punya alat ventilator anesthesia ventilation. Kita punya satu bag yang isinya dari mulai bilau sampai ke inspirasi valve itu sangat besar, tidak masuk ke dalam chamber di mesin sterat milik kita. Maka kalau alat tadi dikembangkan, saya setuju nih mungkin bisa bergabung ke Pak Tommy, pengembangan alat plasma itu bisa gunakan di alat-alat medis yang tidak bisa masuk ke tempat alat sterilisasi, tapi bisa direct langsung ke alatnya tersebut. Gitu. Saya menunggu informasi dari Pak Indra. Mungkin Mr. Darmes bisa nambahkan.
Mungkin ada pertanyaan dari itu ada bisa dijawab nggak Pak Darmasi untuk pertanyaan yang saya sudah WA? Ya. Pertanyaan yang ada dalam chat itu tadi saya dah share. Jadi list disinfektan saya dah share tu. Ada satu soalan lagi tentang chamber, disinfection chamber yang untuk human. Kalau pergi ke shopping center ke pergi ke market pasar tu, ada satu gerbang dengan spray kan yang dia kata chamber lah. Jadi yang tu memang Akri dah buat satu study, report dia saya dah share dalam chat. Memang ada hazard berkenaan dengan cecair yang digunakan sebab orang yang lalu dalam chamber tersebut dia tak pakai PPE. Masker. Dia masuk terus je. Jadi kalau semua kena kulit, kena mata tu memang ada impact dia negatif. So I dah share alert yang kita publish, I think mungkin 2 minggu lepas dalam chat tu ada. Ada pertanyaan orang awam nih Pak Darmasi. Apakah virus itu bisa diukur dengan virus corona itu bisa diukur dengan sensor atau tidak? Itu ada nggak penelitiannya? Oh, sebelum ni I think tak ada lagi teknologi untuk ukur COVID-19, I mean in the air lah, di udara kan. Tapi ada yang test, saya tahu yang gold standard tu is the PCR test, yang test lab tu. Tapi yang even now latest test kit, rapid test kit pun kena uji dengan gunakan titik darah. Tu ada, tapi belum ada dalam in air sensor tu. Kalau ada teknologi dia, bagus lah. Mungkin Pak Tommy ada tanggapan? Tahu saya belum ada Pak teknologi yang lihat langsung. Itu aja untuk yang di paper, untuk yang bakteri dia pakai mikroskop TIM. Itu mikroskop lebih untuk nanometer itu ya masuk ke lab itu mesti divakum dia untuk melihat bakteri atau ukuran nanometer itu. Jadi memang teknologi untuk itu ya mesti lewat vakum dulu, dilihat pakai mikroskop ya elektron dan lain-lain. Tapi itu tambahan Pak Heru ada tambahan kali Pak Heru, bagaimana kalau tahu bersih atau tidak, ada corona atau tidak, jangan sampai tidak ada corona rumah sakit udah bersih pede-pede aja, gimana Pak Heru? Ya susah ya. Jadi hanya sekali lagi kita tidak punya tools yang bisa menjamin ruangan yang kita masukin ini steril. Ruang yang kita pegang sudah steril. Maka tadi itu kita tidak ada satu jaminan yang menyatakan bahwa ruangan ini steril, alat kita steril, selain adanya suatu list yang sudah dilewatin, seperti dokter melakukan operasi. Ya, pasien gimana? Ini dok, saya sudah melakukan tes laboratorium, saya sudah menggunakan sudah CT scan, sudah punya tes urin. Nah, data-data ini baru kita pakai. Nah, kita kan selama ini hanya, yes, ruangan steril, so silakan masuk gitu kan. Jadi no signing, jadi no tanda. Ya udah, bismillah aja, mudah-mudahan kita aman gitu. Hanya Allah yang bisa menjaga kita nih. Nggak ada tanda-tanda lagi gitu. Mungkin saya buka pertanyaan, nanti ada Fresh, ada yang mau angkat tangan, siapa yang mau ada pertanyaan kepada siapa? Yang tanya kepada saya. Dia ke Pak Tommy udah punya anak, Pak Tommy. Pak Darmasi, gemukan Pak Darmasi. Ada yang mau bertanya dari peserta? Ada satu, I tengok, adakah teknologi plasma direkomendasikan dalam ruangan isolasi berbanding dengan HVAC negative pressure? Tapi I think application for teknologi plasma ni ada dalam tempat yang macam enclosed. Kalau yang nak gunakan teknologi dengan HVAC negative pressure ni, mungkin guna teknologi UV mungkin boleh jadi efektif. Ada robot UVC yang gunakan lampu cahaya UV ni yang boleh dimasukkan ke dalam bilik HVAC. Kalau tak ada negative pressure, it's okay. Tapi yang ni tapi hanya untuk disinfekti surface. Jadi just to decontaminate the surface saja. Tapi kalau bakteria ke virus tu masuk dalam tempat yang mungkin gap atau di bawah equipment tu, mungkin cahaya UV tak dapat tembusi juga. Jadi yang kalau kira efektif ni masih guna disinfectant solution lah, kalau kena wipe down, kena clean all the surface dengan menggunakan cecair yang betul
Ken, Pak Tommy ada tambahan untuk yang pertanyaan itu, untuk pertanyaan tentang HPAC dan plasma direkomendasikan untuk ruangan isolasi pasien COVID dibandingkan dengan HPAC plasma negatif. Mana yang lebih efektif? Pak Tommy gimana? Pertanyaan ini Ernia Kevin. Ya, untuk penelitiannya sendiri saya belum pernah lihat ya Pak. Cuma kalau berkaca dari ini, apa namanya tadi yang teknologi ozon dipakai di Ka'bah, tadi yang ada beritanya, sebenarnya UV itu kalau dia dipakai lama, nanti ada ozonnya juga. Kalau pernah tahu ada buat UV kotak, terus kita simpen dia atau kita nyalakan dia selama beberapa menit, itu nanti akan ada bau ozon. Ya, bau sangit gitu ya. Bau ozon namanya. Nah, itu bisa juga digunakan, cuma belum ada penelitian untuk ruangan karena ozon itu juga dalam kadar tertentu dia berbahaya. Jadi dia mesti ada filternya, artinya misalnya untuk kadar ppm tertentu, part per million tertentu dia berbahaya. Jadi biasanya kalau misalnya ini untuk mobil ya, kalau bukan untuk ruangan itu yang saya belum pernah lihat penelitiannya. Cuma untuk mobil, untuk menghilangkan bakteri itu biasanya pakai gas ozon. Cuma nanti setelah mobil itu dipenuhi gas ozon, dia mesti disedot lagi, dibuang gasnya, diganti udara biasa. Nah, mungkin itu juga untuk yang ruang isolasi mungkin bisa dibuat seperti itu. Cuma penelitian intensifnya saya belum pernah baca untuk yang itu. Cuma kalau menurut saya sih harusnya bisa. Cuma perlu ada sirkulasinya. Jadi nggak boleh langsung ada orang di situ. Butuh ada pembersihan ozonnya dulu setelah diberikan gas dari hasil plasma itu. Ya, gitu, mungkin Pak. saya nambahin. Pak Indra nambahkan sedikit. Silakan. Ini praktisi lapangan soalnya nih, yang punya isolasi. Jadi kami di beberapa rumah sakit pernah dipasang sebuah alat air conditioner AC yang menggunakan teknologi ionizer. Pernah dengar ya? Iya. AC yang menggunakan sistem O3 gitu. Secara teknologi tadi sama sudah disampaikan, tapi mereka ada persyaratan tertentu. Apabila AC itu digunakan menggunakan ionizer atau O3, maka tidak boleh ada orang di situ. Karena kalau bila ada orang, kemungkinan orang tersebut tidak akan mendapatkan oksigen untuk bernapas, karena oksigen itu ditarik masuk ke dalam AC dan dikeluarkan dalam bentuk partikel yang sudah tidak bisa digunakan lagi. Maka ketika ruangan tersebut tidak ada orang, maka AC tersebut digunakan. Ketika ada orang, tidak disarankan untuk menggunakan ionizer dalam bentuk AC tadi. Dan juga kami juga memiliki beberapa rekan-rekan yang bertanya juga, alat ionizernya portable O3 ditaruh di ruangan tertentu, diharapkan mampu menarik partikel-partikel udara yang ada di situ ke dalam alat tersebut, keluar sudah bisa membunuh bakteri. Nah, ya mungkin yang belum ada adalah kita belum eksplor O3 tersebut adalah berbahaya atau tidak dalam residunya. Karena kalau ketika ditinggalkan dan orang masuk lagi, apa masih ada sisanya di situ O3-nya? Saya belum dapat literaturnya. Ya, kalau untuk yang boleh saya tambahkan, Pak? Ya, boleh. Silakan. Oh ya, sebelum saya tambahkan itu hostnya tolong unmute Pak siapa? Pak Darmis. Dia ke unmute. Oke, siap. Ya, oke. Jadi tadi residu jadi memang untuk gas ozon dia itu paling gampang berikatan dengan selulosa. Oh. Jadi memang jangan ditaruh di daerah yang ada selulosa, kain atau sejenisnya, itu dia susah ini sebenarnya, susah keluar. Karena kan memang sifatnya ya seperti partikel bisa di oksigen sedikit, jadi dia paling susah di selulosa. Jadi mungkin residunya itu lebih lama di selulosa. Cuma ya sebenarnya kalau ozon itu kan kalau di alam itu kan setelah habis hujan tuh bau ozon. Jadi kalau dia ditinggal berapa lama pun kalau di selulosa lebih, ya dia lama-lama bisa hilang juga, cuma lebih lama gitu.
Cuma kalau di material-material yang seperti plastik, besi, dan lain-lain itu aman, lebih cepat residunya. Dan dia kalau secara kimiawi, kan ozon itu nanti dia berikatan lagi dengan yang ada di udara, dia paling residunya jadi air. Kenapa dibilang lebih aman? Karena dia residunya ya dari ozon balik lagi ke oksigen, atau dia berikatan dengan hidrogen, nanti paling jadi uap air. Uap air. Tapi Jadi butuh waktu ya Pak ya? Ya, waktunya mungkin cepat kok, karena lifetime-nya juga dia nggak terlalu lama. Lifetime itu maksudnya dia dari ozon ke balik lagi ke bukan ozon itu cepat dia. Mungkin hanya sekitar berapa menit gitu. Cuma kalau dia udah masuk ke selulosa, udah masuk ke kain atau apa, dia butuh waktu karena dia keluarnya kan gas masuk ke situ udah susah. Itu yang saya tahu, Pak. Ya, terima kasih Pak. Ada pertanyaan, harap tunjuk tangan saya atau WA untuk saya buka siapa yang mau ini pertanyaan dari peserta biar ada interaksi. Oke, ditambahkan nih ada pertanyaan dari teknologi plasma dapat diaplikasikan seperti disinfektan chamber. Berapa lama waktu terbutuh untuk stasi virus COVID? Mungkin bisa ditambahkan Pak Heru kali, udah biasa kali yang punya teknologi plasma. Apakah bisa hilang tuh COVID? Ya, kalau saya sih ngelihatnya ini ya plasma di tempat kami sudah lama digunakan. Seperti merek yang tadi disampaikan sudah mungkin dari tahun 2004 saya sudah pakai plasma, sudah lama. Cuma yang agak kita khawatirkan dari segi hazardnya, belum adanya indikator atau mungkin berapa PPI yang aman ketika alat itu digunakan. Karena alat itu digunakan tidak ada semacam kontrol alarm di alat steril tersebut bahwa oke, ini PPI-nya masih dalam ambang batas. Jadi ketika petugas ke dalam tidak menggunakan APD, tidak menggunakan masker, kita nggak tahu berapa persen hidrogen peroksida yang terlepas keluar dari alat ketika proses plasma injeksi itu terjadi. Jadi mungkin kalau kita pisahkan Pak Indra antara alat sterat yang menggunakan hidrogen peroksida plus plasma, seperti plasma yang disampaikan oleh Pak Tommy, menurut saya sih emang dua teknologi yang sama, tapi ketika ada hidrogen peroksidanya itu yang menjadi perhatian. Makanya sih yang di beberapa ruangan CSSD masih takut dan masih melihat masih aman ethylene oxide atau hidrogen peroksida untuk ruangan sterilisasi yang menggunakan low temperatur, yang tidak menggunakan suhu panas. Karena banyak sekarang alat-alat yang di rumah sakit yang sudah pakai low temperatur seperti alat-alat mata, alat-alat yang instrumen-instrumen yang menggunakan kabel-kabel, handpiece, itu tidak menggunakan yang suhu 121 ke atas, tapi pasti kita menggunakan ethylene oxide atau menggunakan plasma plus hidrogen peroksida. Tapi untuk kan risiko dari hidrogen peroksida tu, I think dalam cycle plasma, cycle yang terakhir tu dipanggil aeration, pengudaraan. Ya, jadi dia akan mengeluarkan apa-apa residu berlebihan. Jadi dia tak akan bahayakan orang yang handle, yang menyentuh device tersebut. Jadi test aeration tu penting. Jadi ini ada pertanyaan dari YouTuber nih. Kita juga ada online di YouTuber. Jadi ada pertanyaan, untuk seleksi plasma, berapa konsentrasi dari H2O2 yang diperbolehkan? Mungkin Pak Darbesi bisa jawab untuk standar internasionalnya. H2O2 ada nggak standar ICRI-nya? I think yang itu bergantung kepada sistem yang digunakan. Manufacturer recommendation. Kalau gunakan sistem sterat tu, I think dia ada master yang digunakan untuk cycle for contamination. Kena ikut manufacturer standard. I think tak ada international, satu saja. Tak ada. Mungkin boleh ada different thoughts. Kalau Pak Tommy ada tambahan untuk standar H2O2 untuk plasma, teknologi plasma? Ya, ini kalau dari teorinya yang jelas H2O2-nya harus hilang, Pak. Jadi, kalau ininya kan dia mesti diuapkan ya, diaerasi tadi kan. Jadi memang kalau standar setelah disterilisasi sudah
nggak boleh ada lagi H2O2-nya. Nah, itu tadi Pak Darmes bilang memang perusahaan beda-beda kan berapa peroksida yang digunakan di awalnya untuk mensterilisasi sejumlah alat tuh harusnya berapa. Cuma kalau hasil akhirnya harusnya H2O2-nya udah nggak boleh udah nggak boleh ada lagi di sistem tersebut lah. Udah harus diaerasi. Mungkin Pak Heru kali yang lebih pengalaman. Ya, jadi menurut saya ada 2 brand yang sebenarnya sih Sterat itu dia mengadop ke salah satu brand yang baik, lebih awal-awal penemu dari hidrogen peroksida dan plasma. Jadi sudah ada standarnya bahwa berapa jumlah. Pak Heru batuk? Iya nih, mau dari tadi belum sempat ngopi ini. Belum ini ngopi dari Mr. Darmes nih kali, dari Singapura beda kopinya. Lanjut Jadi sudah ada presentasi standarnya, tidak lebih yang disyaratkan dari FDA. Jadi mereka berapa persen H2O2-nya sudah standar. Dan kalau kita beli alatnya itu sudah terinjek. Alatnya tidak boleh kita beli H2O2 bebas terus kita masukkan ke plasma. Jadi masing-masing alat itu sudah ada standar. Kita beli merek Steris. Ya, Steris sudah punya alatnya dan sudah ada batasan berapa banyak H2O2 yang boleh digunakan di alat tersebut. Kita pakai standar Sterat. Sterat pun beda. Ini tidak bisa H2O2 yang ada di Steris kita pakai di karena presentasinya akan berbeda ketika dia diinjeksi, teruap, nah terkena RF, maka akan berbeda lagi ceritanya. Maka tadi disampaikan Mr. Darmes, masing-masing perusahaan sudah mendesain sebuah alat plasma menggunakan teknologi plasma plus hidrogen peroksida sudah ada presentasi yang dipersyaratkan. Semakin kuat, nah bahkan residu yang keluar juga akan semakin banyak. Mungkin itu Pak informasi.